Bener-bener mereka ya, kurang ajar menurut saya. Rakyat mengawal proses demokrasi katanya. Besok mereka akan demo besar-besaran mengepung Mahkamah Konstitusi dengan judul mengawal demokrasi. Hei, mengawal itu bukan menekan, mengawal itu bukan mengintervensi, mengawal itu bukan mengganggu proses. Ketika kalian demo, artinya kalian mau mengganggu, kalian mau mengintervensi, kalian mau menekan Mahkamah Konstitusi supaya hasilnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Aparat kepolisian ini harus tegas, harus tegas. Bila perlu bubarkan yang demo besok di Mahkamah Konstitusi, mengganggu mereka, jelas-jelas mau mengganggu dengan dalil mengawal. Nggak seperti itu caranya mengawal, bos. Kalau mengepung Mahkamah Konstitusi, apakah percaya mereka akan mengawal? Bukan ingin mengganggu, bukan ingin mengintervensi, bukan ingin menekan. Jelas mereka ingin mengganggu, mengintervensi, menekan. Masuk lagi, aparat kepolisian mesti tegas. Bubarkanlah, ngapain sih? Lihat aja prosesnya. Kalian masih nggak percaya MK? Bukankah Paman Usman sudah tidak akan ikut persidangan sesuai dengan yang kalian inginkan? Udah dikabulkan. Usman itu nggak bakalan ikut campur di dalam proses sengketa pemilu kok. Kalian masih aja mau mengganggu, menekan, mengintervensi, mengepung segala macam. Apa-apaan? Ini ciri-ciri orang goblok ini namanya, mengatasnamakan rakyat. Kita jelas harus marah karena kita itu diklaim terus sama mereka kok. Saya juga bagian dari rakyat, nggak bego-bego amat. Bakal banyak masyarakat yang marah karena terus diklaim oleh kalian. Sekali lagi, kita minta kepada aparat kepolisian harus tegas. Besok bila mereka mengganggu, mengintervensi, menekan, bubarkan aja Pak. Bubarkan Pak. Kita coba cek nih konferensi persnya. Tanggal 27, 28 katanya akan menggeruduk Mahkamah Konstitusi, akan mengepung, mengawal demokrasi. Tae. Nanti akan disampaikan beberapa rekan-rekan yang lain di sini akan menyampaikan hasil rapat tadi terkait masalah pelaksanaan pengawalan sidang MK terkait masalah perselisihan atau gugatan Pilpres 2024. Dalam hal ini juga seperti kita ketahui bahwa Pilpres 2024 Pilpres curang, Pilpres yang paling buruk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia pasca reformasi. Nah, kita akan dengarkan nih bagaimana kesiapan dan bagaimana juga persoalan administrasi pelaksanaan aksi tanggal 27 dan 28. Kita akan dengarkan nih nyampein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Semangat untuk besok. Front Pembela Daulat Rakyat akan mengadakan aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi dalam rangka mengawal proses sidang gugatan sidang dari 01 dan 03. Taruhlah ini dari rakyat. Dari rakyat mana? Elemen pemerintah dan lembaga lah ya. Di mana dari awal proses pemilu, saatnya pemilu, pasca pemilu, semuanya sudah gonjang-ganjing, sudah heboh. Ini adalah pemilu terburuk di Indonesia dan cacatnya sampai ke internasional. Semangat untuk besok, konsisten dalam pergerakan dan perjuangan. Kami sudah melayangkan surat pemberitahuan. Kita lihat surat pemberitahuan ke Polda sudah masuk tadi sore. Dan ini adalah besok adalah aksi legal dan kita diperbolehkan menyampaikan unjuk rasa di sana. Ini adalah kesempatan kita untuk mengawal proses MK di mana 01 dan 03 akan melakukan gugatan di sana. Kita kawal Pak Anies, Pak Imin, dan juga dari 03 Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini adalah kita sekarang hanya tergantung pada satu. Lembaga manapun sudah tidak ada yang kita percaya. Kita hanya tergantung pada kekuatan rakyat.
ini. Makanya untuk itu, untuk besok turun semua yang punya giroh kuat di mana perubahan harus terjadi di Indonesia karena nasib anak cucu kita sedang dipertaruhkan. Besok turun semua 27, 28 Maret, tumplek semua di MK dan patung kuda. Legal, kita sudah layangkan ke Polda suratnya. Oke, itu aja. Sementara itu aja, silakan. Kepada Bang Ihsan. Baik, seperti yang disampaikan Bu Ida bahwa kita menghimbau rekan-rekan yang sudah berjuang lama ini, perjuangan kita ini belum selesai. Jadi ada tahapan terakhir yang harus kita kawal dan kita harus beramai-ramai untuk mengawal ini untuk datang. Jangan merasa bahwa ini sudah selesai. Ini belum selesai dan kita harus kawal sampai 22 April ya. Dan besok ada pertemuan relawan, mungkin kalau pendukung ya dia relawan atau dia masyarakat umum yang akan mengawal proses sidang di MK besok. Kalau bisa ya kita harus datang semua, semangatnya harus sama seperti kita waktu masa-masa kampanye, baik yang di JIS atau di 03 di mana kemarin di GBK Pak. Jadi harapan saya bahwa teman-teman besok mulai jam 8 pagi sudah kumpul di patung kuda di area Monas ya. Patung kuda Monas Jakarta Pusat. Baik, sampai ketemu besok kawan-kawan. Selamat berjuang, semoga Allah memberikan kesehatan kita sampai kita mendapatkan kemenangan di akhir nanti. Amin. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita sampai memberikan kemenangan. Pak Polisi, mereka bukan ingin mengawal, tetapi mereka ingin berbuat rusuh. Mengawal itu nggak seperti itu caranya, bos. Nggak seperti itu caranya. Nggak menekan, nggak mengintervensi, nggak mengepung. Hanya satu-satunya lembaga yang kita percaya itu Mahkamah Konstitusi. Ya udah, kalau kalian percaya kepada MK, Paman Usman juga sudah tidak dilibatkan dalam sengketa pemilu yang kalian anggap bahwa itu adalah virus yang akan mengintervensi seluruh MK, dan sekarang sudah tidak akan ikut. Mestinya udah tinggal lihat aja persidangannya besok gitu loh. Dari tim hukum 01 bila bisa menunjukkan bukti-bukti kecurangan dan lain sebagainya, maka mereka akan menang kok, tanpa harus Anda intervensi, tanpa harus Anda berbuat rusuh di sekitaran MK, gedung MK. Anda itu cari ribut, bukan cari keadilan, bukan cari kebenaran. Cari ribut kalian tuh, cari rusuh. Tujuannya satu, supaya Anies menang. Kalau tidak menang maka MK tidak jujur, tidak adil. Kan gila itu. Dasar jujur dan adilnya harus Anies menang. Betapa licik dan picik itu orang-orang yang seperti itu tuh. Apa perlu kita buat demo tandingan? Apa mau ikut gila kita seperti mereka? Janganlah. Makanya kita berharap besar kepada aparat kepolisian, jangan sampai mereka mengganggu jalannya persidangan, proses persidangan. Jangan sampai. Kalau ada satu aja yang teriak-teriak nggak jelas, nggak sopan, memprovokasi, langsung ciduk Pak. Amankan provokatornya, bubarkan aksinya. Ngapain? Silakan kawal dengan baik dan benar, dan jangan buat rusuh, jangan mengintervensi, jangan menekan. Dan saya yakin 100% bahkan 1000% MK yang memimpin sidang di sana jangan terintervensi. Gak akan terganggu, gak akan terintervensi. Jangan takut Pak. Putuskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, sesuai dengan yang kemudian disidangkan.
sebel lambat laun, serius. Nah, Bandungan mereka itu sebel luar biasa. Mereka menggunakan segala cara untuk supaya Anies menang. Faktanya rakyat tidak memilih Anies, mau bagaimana dia menang? Dan bila gugatannya tidak diterima, tidak dikabulkan, mereka kalah, maka jangan ada framing busuk ke MK. Usman sudah tidak akan terlibat di dalam proses sengketa pemilu loh. Dan satu kali lagi catat, dari mulai 2004 yang kalah selalu menggugat ke Mahkamah Konstitusi, dan hasilnya MK menolak gugatan itu. Dan bila terjadi besok MK menolak gugatan, bukan karena ada intervensi, bukan karena ada tekanan kepada MK, bukan, tapi karena memang faktanya mereka kalah. Masa yang kalah mau dibuat menang? Yang kalah udah aja kalah, yang menang udah ada menang. Udahlah, terlalu ngawur mereka itu, terlalu ngawur. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan aparat kepolisian tegas besok. Kita akan pantau dari kejauhan. Nah, mantau itu dari kejauhan. Pantau itu melihat, bukan mengganggu, menggeruduk, mengepung. Nah, ente itu bukan mau memantau, mau membuat rusuh itu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.